desa Munti mendung. Awan hitam tak jua hendak pergi di atasnya. Sesekali rintis hujan menyekap sekitarannya hingga berhawa dingin. Sebabnya sesekali hujan dan sesekali pula teduh sedikit. Kemudian lebat lagi hujan setiap harinya. Sehingga sungai di belakang desa Munti mulai meluap tumpah semakin pasang terus-terusan. Karena air yang pasang, sehingga anak-anak senang berenang mandi sambil terjun dari tebing. 3 hari ini juga Nenek Asih tidak bisa kemana-mana. Hanya di teras saja meluncurkan kaki beliau. Karena pinggang yang terasa penat saat mengaci pinang. Sambil ditengok beliau ke tanah, air keruh makin meninggi. Karena sungai di belakang rumah beliau sudah penuh. Tidak lama kemudian, seperti terdengar anak-anak 3 orang muncul dari jalan di depan rumah beliau, sambil membawa pelampung dari ban dalam untuk mandi di sungai. Mau kemana kalian, Cuk? Kami mau mandi, Nek. Asik sekali ini. Waduh, jangan mandi, Cuk. Saat ini air tidak hanya pasang saja, melainkan juga air sedang mengidam. Ah, menghidam katanya. Memangnya bisa juga ya yang menghidam, Nek? Air mengidam itu artinya air yang sedang meminta tumbal. Jadi, kalau diingat ya, Cuk, kalau air berputar membentuk pusaran dan bercahaya hijau dan biru, maka janganlah kalian berenang mandi di sungai. Wah, apa memangnya, Nek? Iya, kenapa memangnya, Nek? Jadi, kami tidak boleh mandi di sungai. Sudah diperingati orang zaman dulu, Cuk. Karena ada tambun. Tambun? Tambun? Tambun itu seperti apa, Nek? Kan anak-anak ini tidak tahu jalan tambun ternyata. Tambun itu seperti hantu air. Dia suka mengganggu anak-anak yang berenang mandi di air. Gangguan seperti apa, Nek? Temannya, Cuk, ketika kalian berenang, bisa-bisa diselimutinya sampai kehabisan napas dan mati tenggelam. Alah, ini sudah ada tambun soal ini. Iya, Dek, ini kami tidak pernah sama tambun. Padahal sering mandi soal ini. Alah, anak-anak ini, terserah kalian saja. Sudah kubilang, kalau tidak menurut, bukan urusanku lagi ya. Nek Asih juga sudah bosan menasihati anak-anak. Terkadang beliau meludah ke ujung teras. Air liur beliau memerah sapah di rumput. Hari semakin mendekati sore. Namun tidak juga berhenti rintis hujan di desa Munti. Selesai mendengar nasihat Nenek Asih, Dharma, Udin dan Ardi yang sejak tadi ikut mengiringi mereka langsung melangkah turun ke sungai. Abi, cepat cepat berjemur. Kalau perlah, lompat ayo. Cepat Abi, berjemur. Senja sekuning kunyit perlahan berpenderan di sungai Munti. Air pasang yang berputar perlahan juga
besar berpusat. Air keruh kecoklatan berubah bercahaya kehijauan, berbaur kebiruan di sekitarnya. Dharma, Udin, dan Ardi berlomba paling cepat berenang di sungai. Jalurnya disepakati dari Jamban mengarah ke hulu dekat rawa yang kurang lebih 2 depak dari pusaran air sungai yang dilihatnya Ardi di awal tadi. Sambil keriangan ditambah gemeriakan di sungai. Sudah pasti aku yang menang. Tanya lagi, nggak tahu sudah sampai. Cepat, bersama-sama, kita baru benar. Ardi yang merasa dirinya paling jago. Oleh sebabnya, ia yang paling pertama berenang. Tidak lama berenang, kemudian ia melihat dalam air bercahaya kehijauan biru seperti warna kumbang silau. Didekatinya berenang semakin dalam. Ternyata kakinya Ardi terinjak seperti tikar berhampar. Lekas ditariknya betis, kemudian dengan sigap ia berusaha mau naik ke permukaan air. Namun, semakin juga tubuhnya diselimuti makhluk yang tak pernah sama sekali dilihatnya selama ini. Kemudian juga ia tidak bisa bergerak lagi meraih-raih apapun yang ada di dekatnya dalam sungai. Sampai pada akhirnya juga Ardi tenggelam, badannya diselimuti tambun. Dharma paling dulu yang sampai di patok garis. Barulah Udin setelah muncul dari permukaan Sungai Munti.